Nah, jadi zaman sekarang ini jangan sok-sokan. Jangan sok-sokan seolah dia yang memerdekakan bangsa ini, dia yang terus mau-maunya. Tidak bisa. Saya katakan bahwa Pancasila itu adalah hadiah umat Islam kepada Indonesia. Kita buktikan, Salim Said. Ini jadi saya agak grogi dikit, kayak mau ujian gitu. Yang saya hormati Profesor Samsudin, yang saya hormati Mas Haryanto. Beliau diam tapi kok begitu ngomong, wah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di sini ada ketua ranting, ketua cabang, sampai ketua apa nih Pak? Daerah, wilayah, dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, di sini semuanya lengkap. Saya ini bingung saya mau ngomong apa, saya pernah ngomong di sini. Ya? Bicara tentang Islam, TNI, dan kedaulatan bangsa. Saudara sekalian, bicara kedaulatan bangsa tidak bisa terlepas dari sejarah. Dalam sejarahlah baru kita bisa melihat bagaimana peranan Islam dalam kedaulatan bangsa. Karena kita sama-sama tahu bahwa bangsa ini ada sekitar 300 tahunan lebih kita dijajah. Perjuangan tidak diragukan lagi. Tiap-tiap daerah, tiap-tiap tempat kalau kita gali masih banyak lagi pahlawan-pahlawan yang ada, pasti. Mulai dari Aceh, Tengku Umar, Cut Nyadin, masih banyak lagi. Sumatera, Singamangaraja, kemudian Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Pangeran Sandir, sampai Kapitan Patimura. Melakukan perlawanan, dan di ranting-rantingnya juga melakukan perlawanan. Tidak pernah berhasil menyatukan karena memang bersifat kedaerahan. Tiba-tiba adalah seorang pemuda, Budi Utomo, masih berumur 20 tahun, punya ide untuk menyatukan perjuangan ini. Didirikan pada tahun 1908. Nggak bisa besar. Masuklah seorang pemuda juga tahun 1909, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Belum mendirikan Muhammadiyah. Masuk bergabung karena idenya sama, memperjuangkan, menyatukan perjuangan ini agar bisa bersatu. Selama 20 tahun berjuang, tapi sebelumnya 3 tahun kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Lah yang menarik adalah fokus pada pendidikan. Tidak lama kemudian dalam perjuangan tersebut hanya memerlukan waktu 20 tahun. Dari 98 sampai dengan 928. 20 tahun. Mengapa begitu cepat? Karena Islam turut di situ. Islam turut di situ. Penduduk kita mayoritas Islam. Kemudian para kiai bersatu, para santri bersatu, menyatukan pada tahun 1928. Yang menarik, yang sering saya katakan, jangan takut dengan Islam Indonesia, karena beda. Orang Indonesia dengan orang negara-negara lain tentu sifatnya beda. Karena di Indonesia, di Nusantara, ini dari Sabang sampai Merauke, tunjukkan kepada saya apakah ada satu suku saja
dari 174 suku lebih yang tidak mempunyai ciri khas senjata. Tidak ada, semuanya punya senjata. Dan tidak ada satupun suku yang tidak punya tarian perang. Semua punya tarian perang. Itu metode latihan adalah dengan tarian perang, supaya latihan tidak capek, hiburan, jadi tarian perang. Semua suku punya, gak ada yang tidak punya. Kemudian cara kerjanya sama. Dulu di kampung saya, kalau di Jawa Tengah dulu, kalau orang tua anaknya mau menikah, itu bikin pengumuman, anak saya mau menikah. Tetangga-tetangganya sudah tahu, oh mau bikin rumah ini, kumpul semuanya, ada yang ngambil kayu, ada yang ngambil atap, ada ibu-ibunya masak, nggak mengeluarkan uang. Tiba-tiba jadilah itu rumah dengan senang hati. Itu namanya gotong royong. Nah, dalam konteks ini, maka setiap orang yang asli orang Indonesia pasti mengalir darah kesatria, karena punya senjata, dilatih tarian perang, kemudian kerja samanya adalah gotong royong, saling menolong, maka dia tidak takut mati. Nggak takut mati, orang Indonesia nggak takut mati. Perjuangan ke daerah itu nggak putus-putus, tidak pernah putus. Bahkan untuk diketahui pada tahun 1500 sekian itu sudah ada Akademi Angkatan Laut di Aceh. Salah satu lulusan dari Akademi Angkatan Laut Aceh seorang wanita, Malah Hayati, dan dia adalah kepala intelijen kerajaan di sana, seorang wanita yang menusukkan rencongnya kepada salah satu laksamana dari Spanyol kalau nggak salah, ya, itu Malah Hayati. Jadi tidak melihat jenisnya, laki perempuan sama. Kalau tidak percaya, ya bapak kira-kira malam ini sebelum pulang SMS ke rumah atau telepon ke rumah, Umi tolong masakin dong, gitu. Apa sop atau apa? Kok kan? Iya, saya rindu sama masakannya. Datang ke sana, ini udah berumur 50 tahunan nih Pak. Ya, istrinya 50 tahun juga. Berangkat ke rumah, pulang ke rumah, tiba-tiba datang ke rumah dengan seorang gadis yang cantiknya seperti Ubi tadi, cuma berumur 18 tahun. Kan? Lagi motong-motong bawang gitu kan, datang semangat karena suaminya bilang, karena rindu masakannya gitu kan. Datang terus saya bilang, Umi, dia siapa ini, cantik nggak? Cantik, saya mau kawin sama dia. Tiba-tiba bisa-bisa pisaunya masuk kan gitu kan. Jangan coba, kau coba bukan tanggung jawab saya gitu. Jadi tidak takut mati. Nah, orang-orang yang berjiwa kesatria ini tidak pernah menindas yang lemah, pasti melindungi yang lemah. Ini kata kuncinya gitu. Jadi Islam di sini tidak pernah menindas yang lemah, tapi melindungi yang lemah. Buktinya pada saat mempersatukan, kita harus punya satu bahasa katanya. Nyari bahasanya apa? Bukan bahasa Sumatera atau bukan bahasa Jawa. Kan seharusnya bahasa Indonesia itu bahasa Jawa kan? Jawa paling banyak orangnya kan? Enggak. Menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu dari mana? Dari Pulau Penyengat, Gurindam 12. Ambil yang kecil, kalau diambil yang kecil semuanya ikut. Karena sifat kesatria itu. Coba yang besar dilawan, tapi yang kecil ikut. Satu bangsa, satu bahasa, tanah air Indonesia. Nah, dalam menyatukan ini salah satu, maka para pemuda-pemuda ini melakukan perjuangan. Nah, dalam perjuangan pada tahun 43 mendirikan, umat Islam mendirikan ada 3 divisi.
divisi Mujahidin, divisi Hizbullah, divisi Sabilillah. Ini menjadi kekuatan inti perjuangan. Dan ingat, begitu Sumpah Pemuda dikumandangkan, pemudanya bersatu, muncullah slogan merdeka atau mati. Itu kan jihad. Itu kan jihad. Merdeka atau mati, jihad. Jihad punya siapa? Islam. Dengan merdeka atau mati, maka hanya perlu waktu cuma 17 tahun. 1128 sampai dengan 45. Hanya 17 tahun, yang tadinya 300 tahun lebih nggak berhasil. Begitu umat Islam menyatu, saya katakan umat Islam karena 90% penduduk Indonesia umat Islam. Dengan umat lainnya ya ada Kristen, ada Buddha bersama-sama. Hanya perlu waktu 17 tahun. Dengan jihad bisa bila merdeka atau mati. Nah, tahun 43 ini siapa yang gaji? Nggak ada gaji. Bikin divisi nggak ada gaji, tapi dengan senang hati. Dengan senang hati. Makanya pada saat kemarin saya tampilkan seorang veteran dan kiai juga yang ikut berjuang. Nah, yang berjuang adalah semua rakyat Indonesia bersatu padu semuanya. Yang wanita di Palang Merah, bagian apa? Tidak orang dewasa, kecil-kecil, SMP, kelas umur 12, ikut berjuang semuanya. Berhasil merebut kemerdekaan. Hanya dengan senjata apa adanya, dengan percaya kepada kemampuan sendiri, tetapi kebersamaan yang luar biasa. Kebersamaan yang luar biasa. Nah, inilah divisi-divisi ini dipimpin oleh para kiai. Dipimpin oleh para kiai. Jadi Indonesia bisa merdeka oleh umat Islam. Oh, 90% kok, ya kan? Umat Islam pasti dimobilisasi oleh para kiai, sehingga bersatu semuanya. Jadilah negara. Di dalam negara pun setelah semuanya berhasil, belum ada tentaranya itu. Belum ada tentaranya. Begitu merdeka, sebagian kembali lagi, kiainya kembali lagi ke pesantren, ada yang ngajar lagi di sekolah-sekolah Muhammadiyah, ada yang macam-macam. Tapi ada juga yang tinggal di tempat untuk menjaga, memelihara kemerdekaan. Kemudian jadi BKR, itulah benih-benih tentara. Jadi tentara asal usulnya dari umat Islam. Udah pasti tuh, dari mana lagi? Nah, dalam konteks kedaulatan ini, para pejuang-pejuang tersebut, para ulama-ulama tersebut berpikir bahwa kita harus memelihara kemerdekaan ini, harus membuat rambu-rambu. Maka dibentuklah BPUPKI pada persiapan untuk merumuskan kemerdekaan ini. Isinya kiai juga. Ada Kiai Wahid Hasim, Kiai Agus Halim, Kiai Abdul Halim, Kiai Abdul Fatah, Kiai Maskur, Kiai Haji Mas Maskur, kemudian Kiai Haji Hasanusi, dan komponen pemuda lainnya. Dengan kejiwaan, ingat nih, dengan kejiwaan, dengan nuansa kejiwaan bahwa saya dulu mengalami sebagai bangsa yang dijajah, sangat menyakitkan, sangat terhina. Kemudian saya berjuang mati-matian, saudara-saudara saya mengorbankan tenaga, pikiran, air mata, keringat, darah, bahkan nyawa. Saya tidak mau anak cucu saya mengalami hal seperti saya. Kira-kira benar nggak ini? Maka harus merumuskan itu. Nah, dalam merumuskan ini,
Ya, dalam merumuskan ini, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 pun bahasanya adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Bahasa apa itu? Bahasa Islam. Betapa nuansa kebatinannya, bahwa perjuangan semuanya itu adalah berkat rahmat dari Allah Subhanahu. Ini pembukaannya itu. Jadi sadar, disertai dengan keinginan luhur yang disampaikan tadi, keinginan luhur untuk. Nah, jadi zaman sekarang ini jangan sok-sokan. Jangan sok-sokan seolah dia yang memerdekakan bangsa ini, dia yang terus mau-maunya, tidak bisa, gitu loh. Nah, kemudian jelas-jelas membuat suatu pagar konsensus nasional pada saat itu membuat sesuatu yang tidak akan luntur sampai kapanpun juga, yaitu Pancasila. Nah, Pancasila, saya katakan bahwa Pancasila itu adalah hadiah umat Islam kepada Indonesia. Kita buktikannya, katakan tadi bahwa rakyat Indonesia ini adalah kesatria semuanya. Pada saat Pancasila dibuat, berubah namanya, bertambah kesatria yang patriot. Karena di dunia ini paling nggak sampai 5 negara yang mendirikan negara dengan memperjuangkan sendiri. Kita nggak dibantu sama siapa, tidak dibantu oleh negara manapun juga. Kita memerdekakan sendiri, mengusir penjajah sendiri. Jadi kita seorang kesatria dan masa patriot. Maka umat Islam menaungi umat-umat agama lain. Saya ulangi, umat Islam melindungi, menaungi agamanya dengan membuat ketuhanan yang Maha Esa. Jangan lagi dirubah lagi. Kita tinggal menikmati kok berubah itu kan. Membuat apa segala. Pokoknya kalau tidak ketuhanan Maha Esa, jangan coba-coba. Itu warisan. Kemudian dalam berinteraksi, memahami betul di Indonesia itu nggak lihat kecil, kampung kecil, kampung besar nggak lihat. Pokoknya kalau yang kecil tidak pasti melawan. Buktinya zaman kerajaan dulu juga sama. Waktu kerajaan Galuh, Raden Wijaya ingin seorang itu dapat ketahuan bahwa istrinya adalah punya kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh dari Jawa Barat berangkatlah ke Jawa Timur. Di jalan dicegat oleh Gajah Mada. Karena waktu itu Galuh tidak mengakui di bawah Majapahit. Gajah Mada tinggal satu aja penasaran, ngomong, ngakui dulu, tersinggung rajanya. Padahal hanya sekelompok orang di tengah-tengah kerajaan, berani dia mati habis semuanya, nggak apa-apa. Itulah orang Indonesia kebarannya. Walaupun kecil, kalau jati diri dia tersentuh, dia nggak mikir mati, pokoknya ngelawan dulu. Dalam konteks ini, maka sesepuh-sesepuh kita dulu dalam berinteraksi, maka harus yang utama adalah silakan kedua dulu itu memperlakukan manusia Indonesia dengan adil dan beradab. Selama kita melakukan itu adil dan beradab, nggak mungkin ada rame-rame di sini, nggak mungkin. Selama kita patuhi itu luar biasa. Dalam bernegara pun, karena berbeda-beda kulit, warna kulit, rambut, tempat, kemudian ekonomi segala macam, maka mengutamakan persatuan Indonesia. Yang ketiga, yang keempat, cara berdemokrasinya, berkumpul memutuskan sesuatu, indah sekali, yang saat ini masih dipakai dalam pemilihan ketua oleh dua kelompok
akar Islam Indonesia, Muhammadiyah dan NU masih gunakan. Sebenarnya itu musyawarah yang benar, demokrasi yang benar, yaitu dengan musyawarah mufakat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, memberikan pemimpinnya untuk bermusyawarah mufakat. Kalau bermusyawarah mufakat, mengapa musyawarah mufakat? Karena tidak boleh orang Indonesia satupun sekecil apapun dikalahkan atau disalahkan, nggak boleh. Kalau musyawarah mufakat, ada yang kalah nggak? Nggak ada. Kita berempat, berlima mau makan sate, yang satunya mau sate Senayan, satunya sate Kemayoran, satunya sopai kambing, kan gitu. Voting. Ya, saya nggak suka ini, tapi ya. Tapi kalau musyawarah, udahlah beginilah baiknya sekarang kita pengajian yang sekarang kita makan sate Senayan. Nanti pengajian akan datang sopai kambing. Pada setuju? Setuju. Ya sekarang mana duluan? Kan gitu. Nggak ada yang dikalahkan. Tapi kalau voting pasti dikalahkan. Ini semua dibuat sedemikian rupa. Sebenarnya kalau diteliti, ini juga syariat Islam juga. Coba diteliti, Pak. Nah, kalau sila pertama 2, 3, 4 dilakukan dengan konsisten, maka yang menjadi tujuan tercapai, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan sudah terbukti sejak lahirnya sampai dengan sekarang, Pancasila bisa menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang jaga siapa? Umat Islam. Manakala Pancasila akan diganti dengan ideologi yang tidak berketuhanan yang Maha Esa, maka bangkitlah semua umat Islam. Tanpa itu nggak bisa. Bisa ketahuan semuanya yang berbuat, kenapa? Karena umat Islam ada di mana-mana, kan? Nah, ini yang menjaga adalah umat Islam.